Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukaimu, tidak pernah mengaku, tidak pernah juga memberi kepastian tentang apa yang sebenarnya dia rasakan. Tapi anehnya, semakin dia diam, kamu justru semakin sering memikirkannya. Dia masih ada di hidupmu, masih membalas pesanmu, masih tertawa saat kalian berbicara. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan perubahan besar, hanya perasaan kecil yang pelan-pelan mengganggu pikiranmu. Dia tidak pernah mendekat terlalu jauh, tapi juga tidak pernah benar-benar pergi. Dan disitulah rasa bingung mulai muncul. Karena sikapnya hangat, tapi tidak pernah jelas. Kamu mulai bertanya-tanya dalam diam, apakah dia hanya baik kepada semua orang? Atau sebenarnya ada perasaan yang sedang dia sembunyikan? Kadang yang membuat seseorang lelah bukan karena ditolak, tapi karena merasa diperhatikan, tanpa tahu arti perhatian itu. Kamu mungkin pernah berada di posisi ini, dekat dengan seseorang, tapi tidak tahu harus berharap atau tidak. Dia ada, tapi kamu tidak tahu tempatmu di hatinya. Dan setiap sikap kecilnya terasa punya makna, meski tidak pernah dijelaskan. Dan tanpa disadari, ada tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah lama muncul. Sikap-sikap diam yang terlihat biasa saja, namun justru menjadi cara seseorang menunjukkan perasaan yang tidak berani diucapkan. Karena tidak semua cinta datang dengan kata-kata. Sebagian hadir lewat kehadiran yang tenang dan perhatian yang tidak banyak suara. Sikap diam pertama, dia selalu ada tanpa banyak bicara. Dia bukan tipe yang sering mengirim pesan panjang, tidak juga yang terus mencari perhatianmu setiap waktu. Tapi setiap kamu butuh seseorang untuk bercerita, dia selalu ada. Dia mendengarkan tanpa menyela, tidak buru-buru memberi nasihat, tidak mencoba terlihat paling mengerti. Dia hanya hadir dan membiarkan kamu merasa didengarkan. Awalnya mungkin terasa biasa saja, namun lama-kelamaan kamu mulai sadar sesuatu. Di antara banyak orang yang datang dan pergi, dia adalah satu-satunya yang tetap tinggal dengan cara yang tenang. Dia tidak membuatmu kagum dengan kata manis, tapi membuatmu nyaman dengan kehadirannya. Dan tanpa sadar, kamu mulai mencarinya saat hari terasa berat. Karena orang yang menyukai diam-diam sering memilih cara ini, tetap berada di dekatmu tanpa memaksa perasaannya untuk kamu balas. Dia tidak ingin membuatmu terbebani, cukup memastikan kamu tidak merasa sendirian. Kadang cinta tidak perlu banyak suara, cukup hadir dan tidak pergi. Sikap diam kedua, dia mengingat hal-hal kecil tentangmu, bukan hal besar, bukan sesuatu yang sengaja kamu minta untuk diingat. Mungkin hanya kalimat singkat yang pernah kamu ucapkan sambil lalu, tentang makanan yang kamu suka, tentang lagu yang selalu kamu putar saat sedang sedih, atau tentang hal kecil yang membuatmu tidak nyaman. Kamu sendiri mungkin sudah lupa pernah menceritakannya, tapi dia tidak. Suatu hari dia tiba-tiba mengatakan, kamu kan gak terlalu suka tempat ramai ya? Atau dia mengingatkan sesuatu yang bahkan tidak kamu anggap penting. Disitulah kamu mulai terdiam, karena kamu sadar dia benar-benar mendengarkanmu selama ini. Dia tidak banyak bertanya, tidak menunjukkan rasa penasaran berlebihan, namun diam-diam dia menyimpan setiap detail tentangmu. Dan perhatian seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Orang yang tidak memiliki perasaan biasanya hanya mendengar untuk menjawab. Tapi orang yang menyukai mendengar untuk memahami, tanpa kata romantis, tanpa pengakuan apapun. Dia menunjukkan bahwa kamu punya tempat di pikirannya. Kadang cinta tidak terlihat dari seberapa sering seseorang berbicara, tapi dari seberapa lama dia mengingat hal kecil tentangmu. Dan tanpa kamu sadari, perhatian sederhana itu perlahan membuat hatimu ikut terlibat. Karena yang membuat seseorang terasa spesial bukan perlakuan besar, melainkan detail kecil yang tidak dilupakan. Sikap diam ketiga, dia berubah sedikit saat kamu dekat dengan orang lain. Dia tidak pernah melarangmu bercerita tentang siapapun, tidak pernah menunjukkan sikap tidak suka secara jelas. Dia tetap mendengarkan, tetap bersikap normal seperti biasanya. Tapi kalau kamu cukup peka, ada sesuatu yang berbeda. Nada bicaranya sedikit berubah. Balasan pesannya tidak sepanjang biasanya. Tawanya terasa lebih singkat, seolah ada yang sedang dia tahan. Dia tidak menjauh, namun juga tidak lagi sangat sebelumnya. Bukan karena dia marah, bukan karena dia kecewa secara terang-terangan. Dia hanya menjadi lebih diam, dan justru diam itu yang terasa paling jelas. Seolah ada perasaan yang ingin keluar, namun dia sadar tidak punya hak untuk menunjukkannya. Karena orang yang menyukai dalam diam sering berada di posisi yang sulit. Dia peduli, tapi tidak bisa cemburu. Dia ingin dekat, tapi takut terlihat berharap terlalu jauh. Jadi yang dia lakukan hanya satu, menahan diri. Kadang cinta tidak membuat seseorang berbicara lebih banyak, justru membuatnya lebih berhati-hati agar perasaannya tidak terbaca. Dan mungkin kamu pernah merasakan momen itu,
Saat kamu bercerita tentang orang lain, dia tetap mendengarkan, tapi matanya tidak lagi sama. Yang berubah bukan situasinya, tapi perasaan yang diam-diam terluka. Kadang yang pergi bukan orangnya, tapi kenyamanannya. Kalimat itu terasa sederhana, tapi nyata. Karena saat seseorang mulai menyukai, dia akan merasakan kehilangan, bahkan sebelum benar-benar memiliki. Sikap diam keempat, dia sering memperhatikanmu dari jauh. Bukan perhatian yang terang-terangan, bukan juga yang ingin kamu sadari dengan mudah. Di tengah keramaian, kamu pernah merasa seperti sedang diperhatikan. Lalu saat kamu menoleh, dia cepat mengalihkan pandangan, seolah tidak ingin ketahuan. Dia jarang mencari alasan untuk terlalu dekat, jarang mengajakmu secara langsung. Namun, entah kenapa, dia selalu berada di sekitar. Tidak mencolok, tidak memaksa kehadiran. Hanya cukup dekat untuk memastikan kamu baik-baik saja. Dia memperhatikan caramu tertawa, caramu diam saat suasana berubah, bahkan perubahan kecil dalam ekspresimu. Dan semua itu dia lakukan tanpa pernah membicarakannya. Karena bagi seseorang yang menyukai diam-diam, melihatmu bahagia seringkali sudah terasa cukup. Meski kebahagiaan itu bukan karena dirinya, ada perasaan yang aneh di sana. Ingin mendekat, tapi takut merusak apa yang sudah ada. Ingin jujur, tapi takut kehilangan kedekatan yang sekarang. Yang berubah bukan dia, tapi perasaannya. Dan seringkali kamu baru menyadari semua itu setelah mulai merindukan perhatian yang dulu terasa biasa saja. Sikap diam keempat, dia sering memperhatikanmu dari jauh. Bukan perhatian yang ingin dia tunjukkan secara jelas. Bukan juga sikap yang sengaja dibuat agar kamu sadar. Justru sebaliknya, dia berusaha terlihat biasa saja. Di tengah obrolan ramai, dia lebih banyak diam sambil sesekali melihat ke arahmu. Saat kamu tertawa, dia ikut tersenyum. Meski tidak selalu terlibat dalam percakapan. Dan anehnya, kamu sering merasa dia tahu keadaanmu bahkan sebelum kamu bercerita. Dia sadar saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Dia menyadari perubahan kecil dalam nada suaramu. Hal-hal yang bahkan teman dekatmu belum tentu perhatikan. Namun, dia tidak langsung bertanya. Tidak ingin terlihat terlalu peduli. Dia memilih memperhatikan dari jarak yang aman. Karena bagi seseorang yang menyukai diam-diam, terlalu dekat terasa berisiko, tapi terlalu jauh juga menyakitkan. Jadi dia mengambil posisi di tengah, cukup dekat untuk melihatmu, cukup jauh untuk menyembunyikan perasaannya. Mungkin kamu pernah menangkap momen kecil itu, saat tanpa sengaja mata kalian bertemu, dan dia langsung mengalihkan pandangan, bukan karena tidak nyaman, tapi karena takut perasaannya terbaca. Dia menjaga sikapnya tetap tenang, seolah semua biasa saja. Padahal di dalam hatinya, perhatian itu tidak pernah sederhana. Karena orang yang benar-benar tidak peduli, tidak akan memperhatikanmu sedetail itu. Dan seringkali, cinta yang paling dalam bukan yang paling terlihat, melainkan yang diam-diam hadir tanpa meminta apapun. Kadang yang paling memperhatikanmu adalah yang paling takut kehilanganmu tanpa pernah memiliki. Sikap diam kelima, dia tetap tinggal, bahkan saat kamu tidak selalu memberinya perhatian yang sama. Dia bukan orang yang menuntut kamu untuk selalu membalas pesan cepat, tidak pernah mengeluh saat kamu sibuk. Tidak juga mempermasalahkan ketika kamu kadang terlihat lebih dekat dengan orang lain. Dia hanya tetap ada. Kadang dia menghilang sebentar, bukan karena ingin pergi, tapi karena mencoba menjaga perasaannya sendiri agar tidak terlalu terlihat. Namun anehnya, dia selalu kembali. Masih dengan sikap yang sama, masih dengan perhatian yang tidak berisik. Seolah jarak kecil itu tidak pernah mengubah apapun. Orang yang sekadar tertarik biasanya mudah lelah, mudah pergi saat merasa tidak dianggap. Tapi seseorang yang diam-diam menyukai sering memilih bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena dia tidak punya pilihan, melainkan karena hatinya sudah terlanjur menetap. Dia tidak meminta kepastian, tidak memaksa hubungan menjadi sesuatu yang lebih. Dia hanya memastikan satu hal. Kamu tahu bahwa dia selalu ada jika suatu hari kamu membutuhkannya. Dan mungkin kamu pernah merasakan ini. Saat banyak orang datang dengan antusias di awal, lalu perlahan menghilang, dia justru tetap di sana, tenang, tanpa drama. Tidak mencolok, tidak berisik, tapi sulit digantikan. Karena kehadiran yang konsisten, perlahan menciptakan rasa nyaman yang dalam. Tanpa sadar, kamu mulai menganggapnya sebagai tempat pulang untuk bercerita. Tempat aman saat harimu tidak baik-baik saja. Dan di titik itu, perasaan sering berubah tanpa disadari. Awalnya hanya teman yang selalu ada. Lalu menjadi seseorang yang kehilangannya mulai terasa menakutkan. Kadang kita tidak sadar seseorang berarti sampai dia tidak lagi ada seperti biasanya. Dia mungkin tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukaimu. Namun caranya bertahan menunjukkan sesuatu yang lebih jujur dari kata-kata.
Karena cinta yang diam tidak selalu meminta balasan. Kadang hanya ingin tetap dekat, meski harus menunggu tanpa kepastian. Dan yang paling sering tidak disadari, orang yang selalu tinggal diam-diam itu seringkali adalah orang yang paling tulus perasaannya. Sikap diam keenam. Dia peduli, tapi sering berpura-pura biasa saja. Saat kamu sedang tidak baik-baik saja, dia mungkin tidak langsung bertanya panjang lebar, tidak memaksamu bercerita, tidak juga menunjukkan kepanikan. Dia hanya berkata singkat, "Kamu nggak apa-apa." Kalimat sederhana, tapi diucapkan dengan perhatian yang terasa berbeda. Dia tidak ingin terlihat terlalu mencampuri urusanmu. Takut kamu merasa risih. Takut kamu sadar bahwa dia sebenarnya terlalu peduli. Jadi dia memilih bersikap normal. Namun, kalau kamu perhatikan lebih dalam, dia selalu muncul di waktu yang tepat. Mengirim pesan saat kamu tiba-tiba diam lebih lama dari biasanya. Menanyakan kabarmu saat semua orang mengira kamu baik-baik saja. Dia memperhatikan perubahan kecil yang bahkan tidak kamu jelaskan. Dan saat kamu akhirnya bercerita, dia tidak banyak bicara. Dia hanya mendengarkan, tidak menghakimi, tidak memotong cerita, tidak mencoba menjadi orang paling benar. Karena bagi seseorang yang menyukai diam-diam, yang penting bukan menjadi solusi, tapi menjadi tempat kamu merasa aman. Kadang dia bahkan menahan diri untuk tidak terlalu terlihat peduli. Dia takut perhatian itu membuat hubungan kalian berubah. Takut kedekatan yang sekarang justru hilang jika perasaannya diketahui. Jadi dia memilih satu peran yang paling aman, menjadi seseorang yang selalu ada tanpa mengaku apa-apa. Cinta yang paling dalam seringkali bukan yang paling terlihat, tapi yang paling konsisten menjaga tanpa diminta. Dan mungkin kamu baru menyadari satu hal, dia selalu tahu kapan kamu butuh ditemani. Bahkan saat kamu sendiri belum mengakuinya, sikap diam ketujuh, dia sulit benar-benar menjauh darimu. Mungkin pernah ada jarak di antara kalian. Obrolan sempat berkurang. Kesibukan membuat kalian jarang berbicara. Tapi setiap kali hubungan itu terasa hampir renggang, dia selalu kembali dengan cara yang sederhana. Mengirim pesan ringan, menanyakan hal kecil, mencari alasan sederhana untuk kembali terhubung. Bukan karena dia tidak punya kesibukan lain, bukan juga karena dia tidak bisa sendiri, melainkan karena ada bagian dari hatinya yang selalu kembali kepadamu. Dia mungkin pernah mencoba menjaga jarak, mencoba bersikap biasa saja, mencoba meyakinkan dirinya bahwa perasaan itu harus dikendalikan. Namun pada akhirnya, dia tetap kembali. Karena perasaan yang tulus jarang benar-benar hilang. Ia hanya berusaha bersembunyi, lalu muncul lagi saat rindu tidak bisa ditahan. Dan di titik itu kamu mulai memahami sesuatu. Bahwa diamnya bukan berarti tidak peduli. Jaraknya bukan berarti ingin pergi. Kadang seseorang tetap tinggal bukan karena hubungan ini jelas, tapi karena hatinya sudah terlalu terbiasa denganmu. Kadang yang bertahan paling lama adalah yang tidak pernah berani mengaku sejak awal. Mungkin dia tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukaimu, tidak pernah memberi label pada kedekatan kalian. Namun melalui sikap-sikap kecil yang tenang itu, dia sebenarnya sudah berbicara dengan caranya sendiri. Dan mungkin sekarang kamu mulai mengerti, bukan semua perasaan harus diucapkan. Ada cinta yang memilih tetap diam, karena takut kehilangan lebih besar daripada keinginan untuk memiliki. Dan jika suatu hari kamu menyadari semua tanda ini, mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah dia menyukaimu, melainkan apakah kamu juga merasakan hal yang sama. Dan pada akhirnya, tidak semua perasaan datang dengan pengakuan. Ada cinta yang tumbuh pelan, hadir setiap hari, namun memilih tetap diam karena takut merusak kedekatan yang sudah ada. Mungkin selama ini kamu menunggu kata-kata, menunggu kepastian, menunggu satu kalimat sederhana yang bisa menjelaskan semuanya. Padahal, bisa jadi perasaannya sudah lama terlihat, hanya saja bukan lewat ucapan. Lewat caranya selalu ada. Lewat perhatian kecil yang tidak pernah hilang. Lewat sikap tenang yang diam-diam menjaga kamu dari jauh. Karena tidak semua orang berani mengatakan, "Aku menyukaimu." Sebagian memilih mencintai dengan risiko paling sunyi. Menyimpan perasaan sendirian. Dan seringkali, kita baru menyadari arti seseorang saat perhatian kecil itu mulai berkurang. Saat pesan yang dulu selalu ada, perlahan menghilang. Saat kehadiran yang terasa biasa, tiba-tiba dirindukan. Kadang yang kita anggap biasa, ternyata adalah seseorang yang paling tulus mencintai kita. Bukan karena dia sempurna, bukan juga karena hubungan itu jelas, tapi karena hatinya selalu memilih tinggal, bahkan ketika dia tidak pernah diminta untuk bertahan. Mungkin sekarang kamu mulai mengingat seseorang. Seseorang yang tidak banyak bicara, tapi selalu hadir di momen-momen penting hidupmu. Dan mungkin pertanyaan sebenarnya bukan lagi, apakah dia menyukaimu? Melainkan, apakah kamu siap memahami perasaan yang selama ini dia sembunyikan?
Karena cinta yang paling tenang seringkali bukan yang paling terlihat, melainkan yang tetap ada, meski tidak pernah dimiliki. Jika suatu hari kamu menyadari semua itu, jangan buru-buru menyesal. Cukup hargai perasaan yang pernah hadir dengan tulus. Karena tidak semua orang berani mencintai sepelan dan setulus itu. Dan mungkin, di antara banyak suara dalam hidupmu, dia adalah satu-satunya yang memilih mencintaimu dalam diam.